Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kampus Poltekkes Indonesia Semarang di Jawa Timur, kami akan sosialisasi tentang pendewasaan usia pranikah. Sebelumnya saya akan memberikan tes dulu terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pendewasaan usia pranikah. Adik-adik sebelumnya tahu nggak usia pendewasaan usia pranikah? Belum. Ya. Di sini definisinya adalah upaya untuk menunda usia pernikahan hingga usianya lebih matang. Jadi tujuannya untuk menghindari dampak negatif yang muncul akibat pernikahan di usia anak-anak. Nah, dari BKKBN, usia untuk perempuan menikah itu 21 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Selanjutnya tujuannya untuk apa? Menjaga kesehatan ibu dan anak. Jadi karena menikah itu harus siap, jadi akan menjaga kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya meningkatkan kualitas generasi. Jadi anaknya nanti bisa sudah hamil dan melahirkan tidak terjadi stunting karena sudah menikah yang matang, jadi aman anak-anaknya atau generasinya selanjutnya. Selanjutnya persiapan emosional dan finansial. Jadi dari segi ekonominya harus sudah siap. Dari kalian kan harus sekolah dulu, harus lulus dulu baru nikah. Selanjutnya mengurangi angka perceraian. Jadi kalau kalian nikah muda kan masih emosinya tidak stabil, masih marah, masih ngambukan, jadi bisa mengakibatkan perceraian. Setelah itu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi kalau sudah nikahnya sudah matang, akan menimbulkan kesejahteraan keluarganya harmonis. Selanjutnya 7 langkah pendewasaan usia pranikah. Yang pertama, kesiapan fisik dan kesehatan. Jadi adik-adik nanti kalau mau nikah sudah usia 19 lebih, jadi sebelum itu ada tes kesehatan. Jadi bisa di puskesmas nanti tes kesehatan. Setelah itu pendidikan dan pengembangan diri. Pendidikannya itu yang tadi saya bilang harus lulus dulu atau minimal tidak kuliah dulu ya. Setelah itu kematangan emosional. Nah, emosinya harus stabil, harus sabar kalau jadi ibu, harus bertanggung jawab kepada suaminya. Terus setelah itu kesiapan finansial dan ekonominya. Jadi kalau kalian sudah sekolahnya sudah tinggi, sudah bisa dapat pekerjaan, jadi ekonominya juga stabil. Jadi tidak tergantung kepada orang tua. Setelah itu pemahaman tentang pernikahan. Nah, kalian paham dulu menikah itu gimana, apa dampaknya kalau nikah, hasilnya juga apa kalau nikah. Jadi kalau nikah muda itu kan dampaknya bisa mengakibatkan perceraian. Setelah itu kalau menikahnya sudah matang dan sudah hamil dan anaknya juga bisa menjadi generasi yang bagus, yang aman dan tidak stunting. Setelah itu dukungan keluarga dan sosial yang didukung oleh keluarganya. Jangan nikahnya kabur gitu ya. Manfaatnya apa? Nah, tadi saya sebutkan kesehatan ibu dan bayi lebih baik. Jadi kesehatannya itu sudah kan dari awal menikah itu ada tes kesehatan. Jadi kesehatannya ibu sudah terpantau. Kalau hamil nanti kan
cek rutin kehamilannya, jadi bayi juga abadi. Setelah itu menurunkan stunting dan gizi buruk. Jadi kalau nikahnya sudah matang, tidak akan menimbulkan stunting dan gizinya tidak buruk. Yang ketiga, kesejahteraan keluarga meningkat. Sama seperti tadi ya, keluarganya kalau nikahnya nggak terburu-buru, jadi kan kalau nikahnya terburu-buru ada kadang mengakibatkan kecelakaan. Kalau nggak terburu-buru direncanakan dengan keluarga pihak satu dan pihak satunya, jadi harmonis. Itu mengurangi angka perceraian. Nah, itu tadi karena nikah tidak terburu-buru, jadi akan mengurangi angka perceraian. Dampaknya apa? Nah, pada kesehatan, risiko kematian ibu dan janin dan bisa mengakibatkan stunting. Yang kedua, pendidikan. Nah, pendidikannya rawan putus sekolah. Jadi kalau sudah menikah dan temannya tahu, pasti akan diejek, pasti akan anaknya itu akan minder dan akan berhenti. Yang ketiga, dampaknya ekonomi. Nah, ekonominya kurang stabil, kan masih bergantung kepada orang tua, jadi ekonominya masih kurang. Setelah itu sosial, konfliknya rumah tangga bisa mengakibatkan tadi. Yang terakhir, dampaknya itu psikologis. Nah, jadi stres dan depresi. Ya karena kepikiran gimana menikah muda. Jadi nikahnya harus makan dulu ya adik-adik. Sudah, itu saja dari saya. Terima kasih. Game ya. Saya bacakan gangguan dulu. Selanjutnya ini ada permainan ya, game ranking 1. Saya bacakan dulu ya. Ini. Alurnya nanti saya akan membacakan soalnya dan kalian menjawab dengan ABCD yang saya berikan ya. Nah, pertanyaan saya akan bacakan, setelah itu peserta diberi waktu menjawab 5-10 detik. Setelah itu saya akan menjawabkan jawaban yang benar. Peserta yang salah keluar dari permainan ya. Nanti peserta setelah sisa 1 atau 2 peserta, saya akan beri hadiah. Bisa dijawab dengan angkat tangan kanan ya. Coba tes dulu. Apa arti pendewasaan usia pernikahan? A. Menikah di usia sangat muda. B. Menunda menikah sampai usia matang. C. Menikah tanpa persiapan. D. Menikah setelah lulus sekolah dasar. 1, 2, 3. Angkat jawabannya. Ya, jawaban Mbak ini benar. Mbak ini salah, keluar ya. Yang ini benar. Itu tadi percobaan ya. Sekarang fokus. Salah satu tujuan pendewasaan usia pranikah adalah yang A. Agar cepat punya anak. B. Agar siap secara fisik, mental, dan ekonomi. C. Agar menikah di bawah umur. D. Agar sekolah cepat selesai. 1, 2, 3. Yang ini benar, yang ini salah. Bisa langsung keluar ya. Yang ini benar. Fokus. Manfaat pendewasaan usia pranikah bagi ibu dan anak adalah A. Menambah resiko penyakit. B. Mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. C. Membatasi kesempatan sekolah. D. Menambah angka perceraian. 1, 2, 3.
Mbak ini salah ya. Pemenangnya adalah Mbak. Siapa namanya Mbak? Ada. Ya, pemenangnya adalah Mbak Ade. Nanti di akhir acara Mbak Ade menemui saya ya. Siap, Bu. Selanjutnya ada game selanjutnya. Saya akan bacakan panduannya terlebih dahulu. Peserta akan dipanggil satu persatu untuk mengambil kertas toples bercerita ini. Selanjutnya dibacakan oleh peserta dan diminta untuk kembali menjelaskan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan toples bercerita ini. Dipilih. Mbak Anora bisa maju. Dipilih ya. Oke, Mbak Cindy. Ini Mbak Adel. Baca masing-masing sudah dibaca. Belum. Nah, ya dibaca dulu. Saya beri 2 detik, lalu saya akan memanggil secara acak. Sudah? Jika sudah, saya akan memanggil pertama adalah Mbak Adel. Ya, Mbak Adel mendapat kertas apa? Pencegahan pernikahan pada anak. Jadi pendewasaan usia pranikah itu bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang masih tinggi di Indonesia dan sering menimbulkan masalah sosial maupun masalah kesehatan. Baik, sudah benar untuk Mbak Adel. Selanjutnya untuk Tentang kesiapan ekonomi, yaitu dengan menunda usia pernikahan Indonesia punya kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan pekerjaan agar lebih mandiri secara finansial. Menurut saya, ini kesiapan ekonomi ini adalah tujuan dari pendewasaan usia pranikah. Jadi kalau semuanya nikahnya nggak mudah ya Mbak ya, jadi ekonominya sudah siap gitu. ya benar. Jadi kalau nikahnya sudah matang, sudah dipersiapkan, jadi ekonominya akan sudah siap dan stabil. Selanjutnya untuk Mbak Anora dan kertas bercerita tentang apa? Pendidikan usia pranikah memberi kesempatan remaja untuk melanjutkan sekolah atau kuliah sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup di masa depan yang lebih baik. Jadi setelah diberikan pendidikan usia pendewasaan usia pranikah ini, bagi kita remaja itu bisa berpikir lagi, oh benar ya kalau misalkan setelah dikasih materi ini, misalkan nikah dini itu memang sangat-sangat mempengaruhi masa depan kita. Kalau misalkan kita menikah di usia dini, pasti karir kita, cita-cita kita akan terhambat seperti itu. Ya, benar sekali Mbak Anora. Ya sudah selesai dibacakan semua ya. Untuk Mbak Adel tadi sudah mendapatkan hadiah yang saya siapkan untuk Mbak Adel. Mbak Adel bisa maju. Iya Mbak, hadiahnya ya. Ya sama-sama. Sekian presentasi dan